Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan dalam gemar Gereja Sidang Jemaat Peniel Surabaya pada tanggal 10 November 2020. Inti pembacaan Alkitab terambil dari Amsal 11 ayat 19-21. Saya bacakan, yaitu Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Dari pembacaan firman Tuhan pada malam ini pada hari ini, yaitu tentang Amsal 11. Amsal 11 ini berisi nasihat terkait kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Tetapi yang kita utamakan di dalam Amsal 11 ini yaitu ayat 19 sampai 21. Amsal 11 ayat 19 sampai 21, yaitu tentang 11 ini berisi nasihat-nasihat terkait kehidupan sehari-hari, di mana kita berinteraksi dengan sesama. Itu Amsal 11. Tetapi dalam pembacaan Amsal 11 ayat 19 sampai 21, yaitu tentang kehidupan tentang orang benar. Orang benar yaitu orang yang senantiasa berpegang pada kebenaran. Kebenaran di sini berarti hidup seturut firman Tuhan. Apa hasilnya dan dampaknya orang yang seturut firman Tuhan? Yaitu mereka akan mengalami hidup di sini bukan sekedar hidup, tetapi sebagai makhluk, hidup sebagai makhluk, tetapi hidup di dalam damai sejahtera, yaitu di dalam anugerah dan keselamatan Tuhan. Sehingga hidup semakin terasa indah, karena orang benar hidup dalam kebenaran akan mengalami perkenanan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, keturunannya akan diselamatkan Tuhan, akan diberkati Tuhan, dan akan mengalami kebaikan Tuhan. Itulah inti dari Amsal 11 ayat 19 sampai 21. Sehingga kami semua mendapat berkat masing-masing. Di dalam tentang berkat, saya selalu mendapat paling banyak berkat yang Tuhan berikan. Ya, saya bersaksi di saat saya kekurangan, di saat saya mau melakukan sesuatu, saya selalu berdoa. Tuhan selalu mendengar doa saya dan saya selalu diberi berkat. Baik itu kesehatan, baik itu berkat jasmani dan rohani. Dan saya bersyukur bahwa setiap hari saya mau tidur dan bangun tidur, saya berdoa, saya minta Tuhan lindungilah keluarga saya, supaya keluarga saya jauh dari wabah COVID-19 ini. Tuhan itu betul-betul memberi saya kasih anugerah. Tuhan betul-betul memberi saya kesetiaan di dalam saya selalu berdoa, di dalam saya selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar doa saya, sehingga pada suatu kali saya bersama anak saya, cucu saya, kami mau tes apakah kami ini ada dampak dari COVID-19 atau tidak. Dan kami pergi ke salah satu prodia tempat tes. Disitulah kami tes. Pas waktu saya mau tes, saya
mengatakan kepada dokter, "Dok, maaf saya mau berdoa dulu." Waktu saya dimasukin di hidung, dites, selesai, saya tidak merasa sakit atau air mata saya keluar yang orang-orang pada cerita. Semuanya hasilnya bagus. Kedua, saya pas mau dites di mulut saya berdoa, saya bilang lagi sama dokter, "Dok, maaf saya mau berdoa lagi." Saya berdoa dan saya cuma minta, "Tuhan, jauhkanlah saya sama anak saya, cucu saya dari wabah penyakit COVID-19 ini." Puji Tuhan, hasilnya sudah kami terima dan ternyata semuanya negatif. Benar-benar Tuhan memberi kasih karunia yang tidak bisa saya pikirkan, bahwa betul-betul Tuhan itu memberi kuasa dan Tuhan itu memberi berkat, Tuhan memberi kesehatan yang baik kepada saya dan anak-anak saya dan cucu saya. Terima kasih Tuhan, yang mana Tuhan telah memberi saya hikmat, anak dan cucu saya, kami sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga mengucapkan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik selalu. Tuhan itu selalu, saya berdoa, saya memuji nama Tuhan, saya selalu minta Tuhan selalu dengar doa saya setiap kali saya berdoa dan setiap kali saya terima. Sekarang saya mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan yang saya baca pada hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam namamu, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa surgawi, terima kasih Tuhan, yang mana pada malam ini, hari ini, Tuhan telah memberi kami kesehatan, yang mana Tuhan telah menjauhkan kami dari wabah penyakit COVID-19. Senantiasa Tuhan memberkati kami, lindungi kami. Tuhan sudah memberi napas kehidupan kepada kami dan anak-anak kami serta cucu kami. Juga Tuhan telah menolong keluarga besar kami. Juga senantiasa Tuhan sudah berkati anak kami di dalam pekerjaannya, di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam tanggung jawabnya. Juga kepada cucu saya Tuhan selalu memberi Tuhan selalu memberi kesehatan, juga Tuhan selalu memberi kasih setia dan anugerah. Tuhan, terima kasih Tuhan, lindungilah kami Tuhan, berkatilah kami senantiasa, jauhkanlah kami dari segala apapun, penyakit apapun, baik itu yang COVID, baik pun bakteri atau apapun. Tuhan Yesus menjauhkan. Tuhan Yesus mau tolong bangsa Indonesia ini, Tuhan Yesus mau tolong dunia, Tuhan Yesus mau jauhkan wabah penyakit COVID. Tuhan mau memutuskan rantai penyakit COVID ini supaya tidak akan lagi ada bersama-sama di antara keluarga kami atau keluarga kami dimanapun berada, juga kepada bangsa Indonesia dan dunia. Tuhan, terima kasih Tuhan, yang saya tidak bisa mengutarakan lagi karena saya begitu terharu dan saya begitu merasakan betapa karunia-Nya Tuhan, betapa berkat-Mu Tuhan. Engkau telah memberi kami hikmat, anak dan cucu saya. Terima kasih, berilah kami umur panjang, sehat senantiasa selalu, biar kami bisa selalu memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan gereja sidang jemaat Peniel beserta Bapak Gembala dan keluarganya serta jemaat-jemaatnya, senantiasa Engkau mau berkati. Engkau senantiasa memuliakan, menolong di dalam keluarga Bapak Pendeta Markus sebagai Bapak Gembala serta jemaat-jemaatnya. Tuhan Yesus mau berkati, jauhkan dari segala penyakit virus corona. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini yang saya panjatkan demi anak-Mu Yesus Kristus. Amin.